Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih tetap dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, dan kita diselamatkan oleh Allah dari wabah ini, dan negara kita juga diberikan keamanan, ketentraman, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang haji, panggilan haji. Karena ini adalah momen-momen atau mendekati bulan Dzulqa'dah, atau yang nantinya ada Dzulhijjah. Walaupun untuk tahun ini, tahun 2020, haji untuk sementara bagi Indonesia tidak mengirim jamaah haji ke Tanah Suci. Tapi nanti kita akan sama-sama merenung tentang kejadian ini. Tapi sebelumnya, mari kita membaca doa. Kita doakan mualliful kitab Tafsir Al-Quranil Azim, Al-Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail Ibn Katsir Al-Qurshi Ad-Dimashq. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita melalui kitab-kitabnya. Bila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susun mualliful kitab Tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibn Katsir, ya Allah, susun abana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa syekhina wa asatidatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk panggilan haji. Haji ini unik. Tapi kalau secara umum ini memang kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Kalau kita melihat dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil haji. Dan serulah manusia itu untuk menjalankan haji. Yaitu karijalan ala kulli dhamirin. Mendatangimu dalam kondisi berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajin amik. Mereka berbondong-bondong, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, dari segenap penjuru dunia. Maka kalau seandainya kita buka tafsir dari surat Al-Hajj ayat 27 ini, di sini ditulis oleh beliau, guru kita Imam Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Mawarada an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jabir wa ghairi wahid min salaf. Jadi ada sebuah kisah yang melatar belakangi, yang menjelaskan tentang wa'adzin finnasi, dan serulah manusia itu bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ini dikisahkan, yang ditulis dalam kitab ini di juz atau jilid 3 halaman 290. Secara intinya bahwa ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, akhirnya beliau diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia, wa'adzin finnasi, untuk mengajak seluruh manusia agar datang ke tempat itu untuk menjalankan atau melaksanakan ritual atau ibadah haji. Akhirnya oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sauti la yanfadhu. Wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana mungkin suara saya ini sampai kepada manusia, sementara
saya di tempat seperti ini, kemudian manusia di situ di segala penjuru dunia, bagaimana mungkin suara saya ini bisa didengar oleh mereka semuanya? Faqala, akhirnya Allah berfirman, nadim wa alainal bala, serukan saja, nanti kami yang akan menyampaikan kepada manusia. Coba kita bisa membayangin di tataran padang pasir seperti itu, di tengah perbukitan yang dikelilingi Ka'bah itu, dikelilingi bukit-bukit pasir, dikelilingi bukit-bukit bebatuan, tidak ada manusia. Tapi Allah dalam hadis ini dan riwayat ini, Allah akan menyampaikan kepada seluruh manusia. Siapa maksudnya? Mereka, kita semuanya yang belum lahir di alam dunia ini, roh kita masih sudah diciptakan oleh Allah. Semua manusia yang berada di rahim, semua manusia yang belum lahir datang ke dalam dunia, di alam dunia ini, semuanya mendengar seruan ini. Karena Allah menyampaikan seruannya Nabiullah Ibrahim ini kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian apa? Diteruskan di sini. Faqama ala maqami. Lantas Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiri di makamnya, di tempatnya. Wakila alal hajar, dalam riwayat yang lain berdiri di atas batu-batu. Wakila ala sofa, dalam riwayat yang lain berdiri di atas bukit sofa. Wakila ala Abi Kubais, berdiri di daerah Abi Kubais. Waqala ya ayyuhan nas, akhirnya Nabiullah Ibrahim menyeru kepada manusia, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhanmu, qad ittakhadha baitan, telah membuat rumah, telah membuat Baitullah, Ka'bah, Baitullah. Fahajjuhu, maka datanglah untuk menunaikan ibadah haji. Fayuqal, diceritakan dalam kisah juga, innal jibal tawaddu'at, dikisahkan pada saat itu gunung-gunung pada merendah, hatta balagha saut arjal ardi, sampai suara Nabiullah Ibrahim didengar di seluruh permukaan bumi. Wa asma'a man fil arham, orang-orang atau jabang bayi yang masih ada di dalam rahim, semuanya dibuat Allah mendengar. Wal aslab, dan bahkan yang masih ada di sumsum, ada di dalam tulang rusuk, masih belum dalam rahim pun, semuanya dibuat oleh Allah menjawab panggilan tersebut. Wajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madarin wa syajarin wa man kataballahu annahu yahuju ila yaumil qiyamah. Labbaik Allahumma labbaik. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dan terutama orang-orang atau manusia, menjawab panggilan yang diserukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas izin Allah, menjawab labbaik Allahumma labbaik. Manusia yang belum lahir menjawab labbaik Allahumma labbaik. Maka di sini berarti kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah, dan kita semuanya yang hidup di dunia ini sudah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tinggal ketika lahir di alam dunia ini, akhirnya ada beberapa tipologi manusia tentang menyambut panggilan Allah itu. Yang pertama, ada tipologi manusia yang menyambut dengan hartanya. Hartanya dipenuhi, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kemudian hatinya juga menyambut, dan kesempatan juga menyambut. Jadi punya harta, kesempatan ada, hati terdetik untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya apa? Berangkat. Akhirnya ditunaikanlah, orang model seperti ini akan menjalankan ibadah haji. Ada lagi, hartanya sudah mencukupi, kemudian hatinya sudah tergerak untuk mendaftar ibadah haji, mendaftar sebagai calon jamaah haji, sudah dipersiapkan semuanya. Kesehatan sudah dipersiapkan, sudah dijaga. Tapi kesempatan yang tidak datang,
Entah itu Allah mengambil nyawanya, entah itu Allah memberikan sakit, akhirnya dia tidak bisa menjalankan ibadah haji karena terhalang oleh sakitnya itu. Akhirnya tidak bisa terlaksana hajinya. Seperti saat ini, semuanya sudah menyiapkan. Uang sudah disiapkan, bahkan oleh-oleh pun sudah disiapkan. Hati semuanya sudah merindukan pergi ke Tanah Suci. Tapi kesempatan yang tidak memungkinkan karena adanya wabah pandemi seperti ini. Akhirnya pihak pemerintah, Departemen Agama, tidak mengirim untuk tahun 2020 ini, terpaksa tidak mengirim jamaah haji ke Tanah Suci. Kesempatan yang tidak ada. Terus seperti apa? Gimana lagi? Berarti ini tidak berangkat. Bisa jadi nanti tahun depan. Mudah-mudahan saudara kita yang sekarang jadwalnya ditunda benar-benar tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga tahun 2021 bisa datang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hati tergerak untuk daftar. Hati pingin berangkat ke Tanah Suci. Badan, kesempatan ada, sehat. Tapi uang yang tidak atau masih belum punya. Ini akan sulit karena bagaimanapun haji itu adalah ibadah bukan hanya fisik, tapi ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik, ibadah yang membutuhkan harta benda, biaya. Nanti kita akan bahas bagaimana kriteria istitoah itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini juga tidak berangkat. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai, nggak berangkat. Kemudian yang terakhir ini mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Harta cukup, harta punya, kesempatan ada dalam artian sehat, tapi hati masih juga belum tergerak untuk berangkat ke Tanah Suci. Ini yang kita takutkan. Karena bagaimanapun dari awal sudah dijelaskan bahwa seluruh manusia sudah menjawab panggilan Allah. Sebelum datang ke alam dunia ini, roh kita sudah menjawab labbaik Allahumma labbaik kalau kita merujuk pada riwayat ini. Tapi ketika berada di alam dunia, hatinya masih belum terdetak atau tergerak untuk berangkat ke Tanah Suci. Entah itu faktor apa. Inilah yang nanti bagaimana akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita semuanya yang masih belum ke Tanah Suci, kalau seandainya memiliki kelebihan rezeki, biaya yang cukup, punya kesehatan, jangan tunda-tunda untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon tamu Allah. Kalau seandainya kita punya harta kemudian tidak tergerak hatinya, mudah-mudahan saudara-saudara kita tiba-tiba seperti ini segera digerakkan hatinya untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang sudah daftar, mudah-mudahan diberikan panjang umur, kesehatan, kelebihan rezeki, kecukupan, sehingga pada saat hari H, pada saat tahunnya berangkat diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah berangkat mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.